Apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal, pada saat yang bersamaan orang Dayak makan aja enggak? Bapak Rudi Masud emang harus banyak belajar nih. Gubernur Kalimantan Timur ini emang harus banyak belajar kepada Kang Deddy Mulyadi rupanya ya teman-teman ya. Bagaimana sebelumnya viral tentang mobil dinas yang angkanya mencapai 8,5 miliar. Kali ini viral kembali tentang renovasi rumah dinas yang angkanya mencapai 25 miliar. Sedangkan masyarakat di Kalimantan Timur masih banyak yang mengeluh tentang infrastruktur jalan yang masih hancur. Apakah lebih penting rumah dinas, mobil dinas, ataukah lebih penting infrastruktur jalan yang digunakan oleh masyarakat luas di Kalimantan Timur? Ini kita simak dulu videonya bersama-sama nih. Silahkan. Apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal, pada saat yang bersamaan orang Dayak makan aja enggak? Gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang dia jalan rusak sebagian rupa, lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Masuk akal nggak? Ini ada di Kompas loh hari ini. Jadi bagaimana orang tampil menjadi pemimpin, apalagi dia katakan ini, ya mungkin dia mau membangun istananya gubernur itu dengan kaitan marwah Kalimantan Timur untuk ditunjukkan ini loh hebatnya Kalimantan Timur. Rumah gubernurnya seperti ini hebatnya dan apa gunanya pindah ke sana dan sebagainya, masyarakat umum juga belum tentu makan. Lalu apa gunanya itu? Yang enak ya gubernurnya, tapi dia katakan dia melakukan itu marwah masyarakat Kalimantan Timur. Bagi saya aneh, ya. Artinya posisinya sebagai pemimpin dia tidak pahami dalam kaitan dengan rakyat yang dipimpinnya. Kalau dia pemimpin, tentu dia lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya sendiri dengan membangun istana istana gubernur yang harganya miliaran itu. Ini yang saya kira itu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gubernur Kalimantan Timur. Nah, ini kami dari warga Desa Liang nih yang berupaya untuk terus menjaga lingkungan nih. Truk sampah kami yang mana kami sewa dari warga. Nah, kondisinya Pak Gubernur tuh, kondisinya Pak Gubernur. Belayak Pak Gubernur. Belayak Pak Gubernur. Nah, jadi kami mengkritisi sedikit lah Pak Gubernur, daripada uang 25 miliar itu direnovasikan untuk rumah jabatan gubernur, bagi ihak kami, jabatan kami bagi ihak setengah miliar aja Pak Gubernur. Untuk nih pengadaan auto kami nih Pak Gubernur. Nah, di mana truk sampah nih paling dua atau paling tidak 2 pick up sehari Pak Gubernur. Bayangkan kalau sampah ini turun ke sungai Pak Gubernur. Nah, itu yang kami lakukan. Alhamdulillah baru jalan 3 bulan nih Pak Gubernur. Pakai kerjasama dari sumbangan warga dan pemerintah desa Liang Pak Gubernur secara mandiri. Nah Pak Gubernur, lihat Pak Gubernur. Belayak Pak Gubernur. Itu naganya kan anaknya. Apa naganya dulu. Nih lihat anak-anak muda nih Pak Gubernur. Ini Pak Gubernur yang baju merah Pak Gubernur, bukan sembarang muda Pak Gubernur. Ketua BPD Desa Liang Pak Gubernur tuh. Nah, serba bisa Pak Gubernur. Ya, jadi kami harap Pak Gubernur, di mana desa kami ini kan lumayan di ajang
pemilu kemarin memenangkan Pak Gubernur lebih dari 60% Pak Gubernur. Nah, tolonglah dibantu kami Pak Gubernur. Ini supaya kami juga bisa beraktivitas menjaga lingkungan dengan baik setiap hari. Oke. Ya, itu saja dari kami Pak Gubernur. Jangan lupa beli burger Bangor dan burger Aldis Burger. Oke, makasih. Sedang disorot oleh warganet se-Indonesia Raya karena dugaan pemborosan anggaran, rumah jabatan, dan ruang kerja, Gubernur Kaltim Rudy Masud justru mengundang rombongan anggota Dewan untuk rapat di Jakarta. Tapi ya, beliau ini memang bukan sembarang beliau. Sewajarnya manusia kalau dikritik oleh jutaan orang, biasanya dia akan terpekur, merenung, meratapi diri, kemudian introspeksi. Tapi yang ini kayaknya enggak. Di saat harga tiket pesawat sekarang lagi meroket, Gubernur Masud justru mengundang puluhan anggota dewan terdiri dari pimpinan, ketua fraksi, ketua komisi, sampai anggota komisi 4 untuk rapat kerja di Jakarta. Atau barangkali Pak Masud lupa bahwa di kantor gubernur itu ada lamin etam, ada odah etam yang bisa menampung ratusan orang untuk mengadakan rapat. Apakah ini terkait dengan belakangan ini banyak anggota dewan yang bersuara keras dan nyaring terkait dengan dana aspirasi mereka? Maka kemudian rapat diadakan di Jakarta sehingga wartawan tidak punya akses untuk meliput acara itu. Tapi yang membuat saya nggak kalah heran, kenapa anggota dewan itu mau diajak rapat di sana? Seharusnya kalau dia anggota dewan yang punya integritas, dia akan menolak ajakan rapat tersebut karena itu terindikasi melakukan pemborosan. Ratusan juta harusnya bisa dihemat jika rapat diadakan di Kalimantan Timur. Tapi ya begitulah kualitas gubernur dan anggota dewan kita. Jadi Arab maklum. Sebenarnya kami agak jenuh membahas persoalan pemborosan seperti ini karena nanti ujung-ujungnya ketika dikonfirmasi yang disampaikan oleh Pemprov Kaltim adalah ini sudah sesuai SOP. Salahnya di mana? salah di Liverpool. Di awal April 2026 ini, Gubernur Kaltim Rudy Masud ketahuan punya hajatan ngehabisin APBD sampai 25 miliar rupiah buat renovasi rumah dinas dan fasilitas pendopo pemerintahan. Pas dicek rinciannya, duit segunung itu nggak cuma buat benerin atap bocor, tapi diselipin buat belanja gaya hidup pribadi. Kayak bikin ruang fitness, beli meja biliar, mebel yang hampir semiliar, sampai pengadaan akuarium air laut. Oke. Gimana ceritanya anggaran sehedon ini bisa lolos mulus? Gampang, diajuin sama tim anggaran Pemprov, disodorin ke Dewan, dan ajaibnya langsung diketok palu persetujuan sama DPRD. Lucunya, pas beritanya udah meledak dan dirujak sana-sini, Dewan baru kelabakan dan ngaku kaget karena nggak tahu rincian jeroannya. Yang bener. Kaltim katanya mau jadi etalase kebanggaan IKN, tapi masa etalasenya cuma mengkilap di ruang biliar rumah gubernur doang?